Ini bener-bener bau bau baso. Ini bau baso beneran. Halo semuanya, ya kembali lagi di Kim Channel ya. Sesuai janji di beberapa hari yang lalu ya, saya akan mendatangkan satu gestar atau narasumber yang menjadi seorang inspirator untuk kita semua, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena saya kasih bocoran sedikit ya. Beliau ini menerapkan satu pola hidup sehat ya. Yang biasanya makanan itu kita masak terlebih dahulu, tapi beliau ini langsung aja gitu ya. Nah, gimana rasanya dan seperti apa? Nanti kita akan tanya-tanya ke beliau ya. So, sekarang langsung saja kita sambut. Selamat datang Miss Wanti. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Miss, langsung saja ya. Kita mau tahu nih, gaya hidup sehat ala Miss Wanti itu yang seperti apa sih? Oke. Ya, taking point-nya dari gaya hidup sehat ya. Bicara sehat, bicara hidup ya, kita pengennya panjang umur, tapi gimana caranya sehat, fit terus, bugar, lalu kemudian sampai ke usia tua nanti pun sehat, nggak penyakitan, nggak nyusahin anak cucu gitu. Itu ya yang menjadi cita-cita saya gitu ya. Pengennya saya tuh bisa sehat terus. Ya mungkin juga menjadi cita-cita orang lain. Tapi gimana cara agar bisa sehatnya itu? Ketika saya lihat sekeliling, apalagi 2 tahun terakhir banyak kasus COVID gitu ya, banyak orang-orang yang meninggal karena komorbidnya, karena penyakit bawaannya. Lalu saya berpikir untuk gimana caranya ya agar kita tidak sampai seperti itu. Kita bisa mengupayakan diri kita itu sehat selalu, fit selalu, bisa selalu beraktivitas, tidak tidak tertular atau tidak terpapar dengan segala penyakit yang aneh-aneh lah gitu ya. Maka titik baliknya ya kita harus ubah, harus belajar, harus banyak mencari tahu gimana sih caranya agar bisa mencapai ke titik itu. Itu gaya hidup sehat ala Miss Wanti. Oke, selanjutnya ya, pasti yang lain juga mau tahu nih, gaya hidup yang sudah diterapkan sehari-hari ya, itu apa saja, Miss? Ya, sejak 3-4 tahun yang lalu lah saya sudah mulai mengurangi nasi ya, karbohidratnya saya ganti gitu ya. Lalu kemudian sudah hampir 2 tahun terakhir sih sudah lebih jauh ya. Kalaupun kangen sama nasi nih, saya pakainya nasi yang organik ataupun nasi merah ya gitu. Lalu kemudian juga mencoba untuk bercerai dengan gula, tepung ya, dan juga minyak. Nah, emang kita nggak bisa tuh lepas dari semua itu, tapi sebenarnya ada penggantinya. Seperti halnya tepung ya, tepung terigu itu jahat banget katanya, kata jahat. orang yang meneliti gitu loh. Saya cuma bisa baca, lalu kemudian saya terapkan dalam hidup saya gitu ya. So mencoba untuk menghindari tepung, tidak menggunakan tepung terigu lagi, itu menjadi pilihan saya. Lalu kemudian gula pasir juga itu jahat banget ya, jahat banget. Yeah. Karena ya hari-hari kita itu nggak jauh-jauh dari gula ya, tapi gimana caranya kita bisa substansikan pentingnya gula apa, lalu kemudian butuhnya gula kita apa, kita bisa cari pengganti gula enggak gitu kan. Itu semua bisa kok kita ubah gitu. Gulanya dari gula pasir saya rubah jadi gula aren yang kalau bisa sih ya beneran gula aren gitu ya, karena kita harus cari gula aren yang memang benar-benar asli gula aren, karena banyak juga beredar di pasaran itu yang ada campurannya atau apa gitu ya. Oke, lalu kemudian minyak. Nah, minyak sawit, minyak yang banyak sekarang ibu-ibu itu
pada cari, Susah ya, susah langka. katanya, langka katanya. Terus terang, saya mah nggak ngerasa pusing dengan minyak ya. Oke, karena Karena saya pakainya minyak kelapa atau kemudian bisa kita juga penggantinya minyak dari kulit ayam ya. Tapi kulit ayamnya kalau bisa sih kulit ayam yang organik ya. oke. Lalu kemudian eh, susu juga ya. Nah, susu dan turunannya memang sebaiknya dihindari. Cuman karena saya masih punya anak, saya juga eh, tidak bisa ya mengkat begitu saja kesukaan anak-anak gitu. Ya, maka mungkin dialihkannya susunya jadi yang sudah difermentasi yang menurut saya sih jauh lebih baik ya dalam bentuk misalnya yogurt. Yogurtnya Oke. juga cari yang plain gitu, yang Greek yogurt gitu ya. Sehingga kadar gulanya ya tentu saja lebih sedikit gitu. Oke, mungkin itu sebagian kecil saja. Lalu kemudian yang itu versi makanan ya, versi Oke, dari dapur saya gitu untuk yang basicnya dulu gitu. Lalu kemudian versi yang sudah saya lakukan olahraga pastinya ya, olahraga. Lalu kemudian olahraganya seperti apa sih? Nggak usah yang berat-berat, yang susah, yang kita nggak bisa jangkau, yang kita nggak bisa lakukan gitu. Dari hal termudah aja, jalan kaki aja di bawah sinar matahari ketika pagi hari itu maksimal jam 10 jam 11 siang itu udah bagus banget buat tambahin vitamin D dalam tubuh kita ya kan. Lalu kemudian geraknya itu dengan jalan kaki cepat setengah jam aja itu saya rasa udah membakar kalori, lalu kemudian juga sudah bisa menghangatkan tubuh dan saya rasa ya enjoy banget, saya nikmati itu. Dan jadi kualitas tidurnya pun jadi lebih baik tuh ya ketika paginya kita full activity sampai sore itu, lalu kemudian ya malamnya ya kualitas tidur kita itu terjaga gitu. Jam 10 malam kalau bisa sih ya sudah terlelap, sudah tidur sehingga pagi hari kita itu fresh gitu. Oke. Lalu kemudian apa lagi ya? Selain itu ya Tadi berarti sudah dari makanan, kemudian olahraga, lalu ada lagi? apa lagi ya? Konsisten. Oke. Nah, itu yang susah. Kuncinya Kuncinya adalah kita mau nggak ya oke lah kita bicara sehat gitu ya, tapi mau nggak berusaha untuk konsisten melakukan itu semua gitu ya. Itu yang susah sih. Part yang paling susah adalah untuk konsisten. Oke, dari semua yang sudah dijelaskan nih sama Miss Wanti, kira-kira nah ya, sulit tidak menahan diri untuk tidak mengonsumsi junk food misalkan, makanan cepat saji atau minuman-minuman yang sekarang sedang viral ya, kayak Sulit atuh. es boba ya dan segala macam, es campur, cendol, itu kan enak banget ya. Terus Miss minum atau konsumsi makan nggak yang seperti itu? Ya. Jadi yang penting adalah kita mampu ngendaliin diri itu ya tadi ya. Kita konsisten bahwa tujuan kita apa, lalu kemudian rules yang bisa kita jalani apa gitu ya. Memang sulit ya untuk bisa menghindari dari makanan-makanan itu. Tapi sepertinya kalau misalnya kita bisa batasi dengan misal 1 minggu sekali kita bolehlah cheating day gitu ya. Kita makan yang di luar dari batasan yang sudah kita polakan gitu. Makanan tidak sehat boleh 1 minggu sekali. Tapi tetap kan gitu dalam sehari itu sayur dan jus sayurnya harus wajib konsumsi setiap hari. Oke. Dari pola hidup sehat yang sudah Miss jalani, adakah manfaat yang sangat dirasakan nih, yang paling terasa, manfaat yang paling terasa mungkin ke tubuh ya? Bisa tolong diceritakan. Baik, bicara manfaat ya tentu kerasa banget ya ke tubuh saya gitu ya. Tubuh kita jadi terhidrasi karena yang pastinya kan air minumnya harus selalu, lalu kemudian jus sayur dan buahnya selalu, jadi tubuhnya itu terhidrasi dengan baik. Lalu kemudian karena olahraga, jadi kita itu fisiknya enak gitu, enteng, rasanya ya sehat aja gitu. Lalu kemudian karena makanannya juga dijaga, ya kita nggak
nggak gampang tuh yang namanya apa ya, diare ataupun sakit-sakit yang ringan-ringan, flu, batuk, pilek itu nggak gampang banget. 2 tahun terakhir saya hampir nggak ngalamin itu ya, nggak ngalamin batuk, pilek, flu gitu ya, nggak, hampir hampir nggak ngalamin gitu. Lalu kemudian 2 tahun terakhir juga kan orang-orang banyak ya yang terpapar dengan COVID ataupun sekarang jadi OMI kan ya, OMI. Tapi alhamdulillah saya dikasih sehat gitu sama Allah ya. Mungkin Allah yang menjaga saya, tapi saya juga mengupayakan diri saya untuk tidak kan gitu ya. Makanya saya jaga makan saya gitu kan. Nah, jadi manfaatnya ya tentu saja saya jadi lebih fit, lebih sehat, lebih bugar, lebih enjoy menjalani hidup karena kitanya sehat, karena kitanya fit, karena kitanya badannya selalu ngerasanya tuh oke gitu ya, maka kita bisa kemana aja, bisa lakukan aktivitas apa aja, bisa jalan-jalan kemana aja, sehat, bahagia. Ya kuncinya di sehat dulu deh, kita bisa ciptain bahagia-bahagia lainnya, oke? Ini konsumsi saya hari-hari, setiap hari saya meminumnya gitu, lalu kemudian juga makan sayur dalam salad bowl saya gitu kan, yang isinya ya kombinasi protein, karbo, dan serat sayur gitu ya. Proteinnya saya biasa ambil dari ikan ataupun kalaupun ayam berarti saya ambil yang organik. Lalu ayamnya organik. Ya, kalaupun yang sapi ya sebaiknya pilih yang grass feed ya, yang lebih aman untuk tubuh kita. Memang itu sulit didapatnya, tapi kita bisa kok, apalagi zaman sekarang serba online ya, semua bisa dikirim gitu. Lalu kemudian telur juga yang cage free ya, yang artinya bisa di ayamnya itu, petelurnya itu tidak di kandang gitu ya, bebas gitu. Kalau misalnya bisa ya ketemunya ayam kampung. Ayam kampung, gitu, telur ya. ayam kampung, Iya. oke. Nah lalu kemudian apalagi pengganti makanan-makanan yang bisa mengacaukan pola makan kita. Nah itu misalnya kita tidak bisa terlepas dari hari-hari kita yang rutinitas dengan komunitas ya. Betul. Dengan lingkungan teman sebaya. Betul. Pertemanan itu kuat sekali pengaruhnya gitu untuk bisa mempengaruhi, menggoyahkan iman. Betul ya. Nah ya gimana caranya, misalnya pengen ngopi ya oke lah, kopinya cari kopi yang gula aren mungkin gitu kan, banyak tuh sekarang variannya gitu. Lalu kemudian atau yang sugar free ya, atau yang sugar free gitu ya. Kalaupun mau manis ya manisnya yang less sugar kan gitu. Atau misalnya kalau jajanannya ya cari yang no gorengan-gorengan dong. Itu enak banget itu ya gitu. Ya paling nggak dikukus atau enggak paling nggak kita goreng sendiri lah gitu. Sehat sekali. Nah, lalu kemudian sayurnya ya utamakan lah kalau makan sayur itu ya. Jadi bisa support banget buat tubuh kita. Jadi kuncinya sih satu ya, manfaat nggak sih makanan yang kita makan itu? Iya. Gitu. Kalau misalnya itu bawa manfaat ya makanlah gitu. Tapi ketika ada banyak efek buruknya, side effect-nya ya sebaiknya dikurangi lah gitu ya. Yang saya rasakan sih sudah enjoy aja saya menikmati keseharian saya gitu. Setiap kali bekerja itu ya bawa jus, isinya nggak main-main ya. Saya konsisten untuk ngejus sayur, ngejus buah disatukan seperti ini ya. Ini Oke, bisa dijelasin itu Miss, apa aja isinya? Warnanya cantik ya. Kalau lipstick itu cantik banget ya. Warnanya burgundi atau apa ya? Versi kalian ada yang orange, ada yang ini lime ya, warnanya kuning cerah ya. Kemudian warna hijau satunya. Nah, ini jangan salah ya, bukan pakai pasta, pewarna atau apapun itu. Yang jelas ini dari sayur dan buah. Oke, kita dengerin ya. Ingredients-nya apa aja? Pakai sugar enggak, Miss? No, without sugar. Enggak pakai, tanpa gula.
Ya, jadi kuncinya satu ya, kita konsisten untuk bisa mencari tahu gitu ya. Iya. Saya pun awalnya ya terus meracik saja gitu, menemukan formula yang enak buat diminum, buat dikonsumsi hari-hari kan ya Oke. gitu. Seperti halnya ini beet sama nanas sama timun. Kuncinya tuh sebenarnya kalau untuk volume air ya, untuk menambah air kita bisa gunakan timun. Lalu kemudian kalau untuk perasa, pemanis kita bisa gunakan nanas ya. Itu enak banget dah udah pokoknya. Seger ya. Seger ya. Sayur apapun yang tidak lazim, aneh mungkin bagi orang, ketika dicampur antara nanas sama timun itu jadi enak. Nah, kalau saya enaknya timunnya pakai sambal pecel ya kawan-kawan. Kalau ini di jus. Ya, selain dimakan langsung tentunya ya, karena kan maksudnya agar konsumsinya itu balance gitu ya, terhidrasi tubuhnya, nutrisinya dapet, lalu alaminya dapet, dan lebih sehat ya. Jadi kita bisa bawa bekal itu enjoy gitu kan ya. Lalu kemudian yang tengah ini wortel ya. Wortel ini murni wortel saja, airnya air dari wortelnya saja. Oke. Iya, tidak ada tambahan air ataupun gula, rasanya manis, asli manis ya. Lalu kemudian kalau yang hijau ini seledri yang di bakso ya pemirsa, kawan-kawan yang di bakso, yang di sayur sop ya. Iya, seledri, timun sama nanas ya. Sekali lagi timun nanas itu selalu ada dalam variasi jus yang saya buat ya. Karena untuk menambah volume air. Betul. Lalu kemudian kalau nanas untuk perasanya. Oke. Nah, bisa juga nih yang sayur daun hijau lainnya, banyak ya, kita bisa pakai naibai, bisa pakai pakcoy, bisa pakai daun pagoda. Nah, itu enak banget beneran asli untuk di jus. Kadang-kadang kan tidak semua orang suka langsung makan sayuran itu mentah itu saya Miss. Gitu ya. Maka mungkin menjadi alternatif ya dibuat jus seperti ini gitu ya. Kalau misalnya belum bisa beralih dari makanan yang aneh-aneh ya di luaran sana, ya mungkin mencobanya aneh-aneh yang seperti ini ya, yang lebih baik, yang gitu sehat-sehat ya. Oke, kalau yang ini sebelah sini yang kuning, yang kuning ini ada yang kuning, ada yang bisa tebak ini isinya apa? Ini lobak loh ya. Lobak dengan nanas. Lobak yang putih yang biasanya di sop bening itu ya. Iya. Nah, ini yang biasa dilalap itu ya, dilalap kan lobak? No, di sop yang panjang. Iya, Oke. Itu satu buah lobak, satu buah nanas dan timun beberapa ya gitu, kita campur mix jadinya seperti ini. Seperti itu. Kalau yang ungu ini buah beet ya. Ada yang tahu buah beet? Nah, beet itu kalau dirasa mereka itu kan umbi-umbian ya, emang rada kurang enak ya. Ada teman saya yang bilang, apa katanya? Bau kasur apek. Rasa buah beet itu baunya, smellsnya like kasur apek katanya gitu. Percaya atau enggak nanti kita buktiin ya. Ini campuran buah beet dengan apa, Miss? Dengan nanas dan timun juga gitu ya. Nah, ini butuh konsistensi, butuh perjuangan ya, untuk kita bisa kupasin, lalu kemudian startingnya dari belanja dong ya. Kita mesti ke pasar seminggu sekali itu 5 kg wortel, 5 kg timun, lalu kemudian beet sekilo 2 kilo, lobak sekilo 2 kilo, lalu kemudian sayur hijau lainnya ya, biasanya itu saya habiskan dalam seminggu. Itu konsisten banget harus ya, mulai dari ke pasarnya, lalu kemudian ngupasnya, ngolahnya, ngebersihin alat juicernya. Penuh effort ya, berarti penuh effort. Usahanya tuh bener-bener ya. Jadi kalau misalkan kita nawaitunya nggak kuat ya nggak bisa ya Miss ya? Ya, mungkin bagi ibu-ibu muda ya, saya rasa sih penting banget tuh punya juicer ya gitu. Upayakanlah ya punya juicer. Lalu kemudian kalaupun belum bisa punya juicer, blend aja semuanya. Kalau ini kan versi nggak ada ampas karena pakai juicer ya. Kalau mau pakai yang ampas seperti ini ada
ada kental banget Uh-uh. karena memang pakainya blender. Oke. Nah, kalau yang cukup encer itu pakainya juicer ya. Pakai juicer. Oke. Jadi hanya berisi sari buahnya saja. Hmm. Gitu. Ini versi minumannya loh ya. Masih banyak yang bisa Makanannya, kita kupas loh iya ya. betul. Nah, kalau tadi kan yang dijelaskan panjang lebar sama Miss itu kan mungkin yang sudah diterapkan oleh Miss. Nah, kira-kira ada nggak sih penolakan? Penolakan yang utama nih, biasanya kita tahu yang utama tuh dari anak-anak. Anak-anak nggak suka yang namanya rata-rata ya, saya nggak bilang semuanya ya. Anak saya juga termasuk yang suka sayuran, tapi dimasak gitu. Nah ini beda hal, sayurnya di jus. Nah ada penolakan nggak di awal-awal kira-kira? Nggak mau bunda, aku nggak mau, rasanya nggak enak. Apalagi ini kan baunya kayak kasur apa katanya. Iya, jadi ya pertama sih kita ajak bicara baik-baik dulu. Kita sampaikan bahwa manfaatnya apa, gitu kan ya. Lalu efek baik untuk kedepannya apa, gitu kan. Lalu kemudian dari situ kita contohkan. Anak itu kan melakukan apa yang dilakukan orang tua, tuanya, betul, ya, iya. gitu ya. Nah, kita lakukan setiap hari saya makan sayur, buah, jus sayur, jus buah, lalu kemudian nasinya pun dikurangi kan gitu ya, ganti nasinya dengan umbi-umbian. Lalu kemudian kalaupun mau makan nasi ya upayakan kita cari yang organik. Lalu kemudian mereka jadi meniru gitu. Tidak, untuk anak-anak saya, suami saya alhamdulillah semua menerima dengan berproses ya, tapi tidak pernah ada penolakan sih. Ketika saya menyediakan botolan jus setiap hari, saya berproses mengejus itu malam hari ya, untuk disiapkan pagi hari. Mereka pulang pulang dari aktivitas itu selalu dengan botol kosongnya. Artinya saya pastikan mereka meminum bekal jus yang mereka bawa, bekal makanan yang mereka bawa, mereka habiskan. Oke. Berarti kosongnya dihabiskan kan, Mas? Enggak dibuang? Enggak dong. Ya, oke. Itu seputar bocoran tadi ya, jus-jusnya juga sudah diceritakan tadi isinya apa aja, ada sayur, buah, perasaannya itu pakai nanas ya. Kemudian tadi ada pro kontra enggak ya, anaknya Miss Wati mau enggak sih gitu ya. Sedangkan yang kita tahu anak-anak itu sama sayuran tuh musuh sekali ya. Kebanyakan anak-anak itu zaman sekarang sukanya fast food, junk food ya. Ya di kafe-kafe gitu, makanya jadi sepertinya pembiasaan ya, Miss, butuh pembiasaan ya. Bisa kalau biasa mungkin ya. Oke. Lalu selanjutnya saya mau tahu nih, kan ngejus kayak gini setiap hari butuh kos ya. Ya biaya tambahan atau enggak, Miss? Nah itu mahal nggak sih sebetulnya gaya hidup sehat? Kan ayamnya harus organik, terus telurnya juga, dagingnya juga. Nah itu kira-kira gimana biayanya untuk kita-kita yang maksudnya dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah atau ya masih dibilang hanya cukup saja belum lebih gitu. Kira-kira bisa nggak menerapkan pola hidup seperti Miss Wanti ini? Iya, sebenarnya lakukan saja yang bisa kita lakukan, beli saja yang bisa kita beli daripada tidak kan gitu. Tapi kita punya pakem gitu loh. Yang penting kita ada yang dimakan sayur, buah, dan kita beraktivitas di bawah sinar matahari, artinya ada olahraganya gitu, ada jalan di bawah sinar mataharinya. Itu kan hal-hal yang murah sebenarnya. Nah, bicara tentang cost ya, bicara tentang biaya atau dananya ya. Oke lah, kita berangkat dari hal yang bisa kita jangkau saja dulu. Makanya saya contohkan timun dan wortel itu lobak itu sayuran-sayuran termurah yang bisa kita dapat ya. 1 kilo wortel itu wortelnya yang wortel jus ya, yang wortel beras tagi ya, itu hanya 10.000 sampai 12.000-an per kilo ya. Kalau misalnya saya habiskan 1 kilo itu sehari gitu ya, 12.000. Lalu kemudian timun itu antara 7 sampai 10 tergantung ya, fluktuatif kan gitu.
Kalau lobak itu 10-an juga ya, 10-an juga. Lalu beet itu sekitar 20.000 sampai 30.000 per kilo. Lah, beet itu kan isinya banyak. Satu hari kita hanya butuh satu buah. Itu bisa untuk mewarnai 2-3 botol loh ya, karena dicampur dengan apa namanya, sayur dan buah lainnya kan. Lalu kemudian sayuran daun lainnya biasanya saya dapatkan dari hidroponik ya. Memang rada lebih mahal ya yang lain pastinya ya, dari yang di pasar. Tapi nggak apa-apa, seandainya pun tidak ketemu sayur organik ataupun sayur hidroponik, sayur yang biasa ada di warung sekalipun nggak masalah. Nggak masalah. Gitu ya. Misalnya seledri itu kan murah sekali. Seledri kalau mau bagus itu pakainya batang seledri ya, tidak daunnya. Nah, kalau daunnya kalau yang biasa saya blend itu batangnya aja. Tapi itu batang yang ukurannya agak besar itu ya. Yang besar-besar banyak di pasar Jaga Satru. Kita sebut ya pasarnya. Salah satu pasar di Cirebon ya kawan-kawan. Ya memang itu pasar Jaga Satru menjadi destinasi wajib bagi saya setiap minggu. Dengar ya, wajib tuh. Karena memang fresh ya gitu, dapat dari sana itu wortel yang masih fresh, yang masih segar-segar banget gitu. Kiriman langsung dari produsen ya kalau Jaga Satru. Dari pertaniannya ya. Lalu kemudian apa namanya, semua itu didapat dengan mudah di sana di pasar gitu ya. Enjoy banget bolak-balik ke pasar untuk belanja semua itu kan ya, nikmati aja gitu. Lalu kemudian jangan menjadi beban ketika bicara tentang karbonya deh ya, secara cost gimana gitu, secara harga gimana gitu. Memang untuk harga beras yang organik itu mahal ya, katanya mahal, tapi seandainya kita punya konsistensi nih, kita punya niat gitu, enggak kok, artinya semua itu bisa diupayakan gitu. Terus ketika kita untuk saya pribadi konsumsi beras merah ya, itu awet kenyang ya. Ketika memang mau makan beras nasi gitu ya, berarti kita ambil opsinya yang beras merah gitu ya, itu awet kenyang, enak banget gitu di perutnya. Buat saya sih nyaman aja gitu, dan itu awet kenyang ya, berarti kan nggak butuh banyak kita itu untuk memasaknya, untuk masak nasi berasnya gitu kan ya. Jadi jatuh cost-nya, jatuh harganya saya rasa nggak jauh beda, sama gitu ya. Gitu. Jadi kalau beras biasa mungkin 1 kilo itu bisa setengahnya mungkin, karena makan sedikit sudah kenyang gitu. Iya. Kalau rasanya gimana rasanya? Enak aja. Enak aja. Kalaupun misalnya nggak beras merah ya, banyak sekarang beras organik yang maksudnya beras putih yang organik gitu. Cari aja lah, banyak ya gitu. Kalau bisa yang masih pecah kulit ya, itu yang lebih bagus lagi ya. Pecah kulit itu jadi permukaan beras bulirannya itu masih kerasa banget tekstur kulit dari beras padi, bulir padinya gitu. Itu bagus banget. Artinya serat dari padinya tuh ada di situ, dan itulah yang mengenyangkan kita gitu sebenarnya. Sebenarnya nutrisinya lah yang kita ambil gitu, bukan faktor kita makan nasinya gitu, nutrisinya gitu. Lalu kalau bicara protein ya, itu mahal tuh tadi katanya ayam organik ataupun daging grass fed ataupun ikan ya. Nah itu semua sebenarnya kita bisa dapatkan versi yang terbaik kok ya. Kita bisa cari harga terbaik kan gitu ya di marketplace itu. Kalau ikan saya biasa datangi pasar ikan ya. Saya biasa belanja untuk 2 minggu ataupun 3 minggu sekali gitu. Asal dibersihkan, dibekukan, masuk freezer, aman kok gitu ya. Lalu kemudian ikannya ikan apa aja, nggak mesti ikan yang salmon apa gitu ya gitu. Itu saya mahal itu. Nggak pakai salmon ikan ya, salmon. Saya pakainya yang ikan biasa aja kan gitu. Lalu kemudian ayamnya ya, ayam. Nah untuk ayam ini ya memang kenapa sih harus organik? Kenapa? Ayam-ayam broiler yang beredar di pasaran sekarang itu kebanyakannya mengkonsumsi kimia ya gitu, bahan makanan mereka tidak alami gitu. Nah kalau yang organik itu ataupun bisa
ketemu ayam kampung ya mereka di polanya memang hidup sealami mungkin gitu ya. Nah seperti itu jauh lebih baik. Kalau secara harga, kalau ayam biasa berapa sih emang? Ayam 30 iya, nah, kan? ayam kampung kan lebih mahal tuh, Miss. Ayam organik mahal nggak? Ayam organik itu kalau satu pakainya parting ya, apa maksudnya Per daging. ekor atau gimana? Jadi ada sih bukan konsum, produsennya ataupun orang yang jualnya gitu ya. Apa sih namanya? Bisa parting misalnya dada semua gitu ya. Berarti sama kayak ayam broiler sama gitu ya. Lalu kemudian harganya juga masih di kisaran 50-60 lah satu kilo gitu ya. Saya rasa itu terjangkau, tergantung kita aja milihnya gitu. Lalu kemudian kalau memang daging grass-fed itu mahal ya, tapi kan kita nggak setiap hari makan daging juga. Betul, kan gitu. Mungkin ada momen-momen tertentu ataupun ada occasional tertentu kan gitu, ada acara tertentu gitu ya udah kita mungkin bisa pesen itu gitu. Nah saya juga bukan yang pemakan daging gitu untuk daging sapi gitu, bukan yang setiap kali harus ada, tidak ya gitu. Makanya saya lebih pilih proteinnya itu ya yang bisa saya jangkau ya, ikan yang melimpah ruah, yang banyak di pasar gitu, yang terjangkau. Lalu kemudian ayam kampung itu kan seekor paling 50-an kan gitu. Itu bisa untuk 2, 3, 4 kali makan ya, untuk saya yang di rumahnya hanya bertiga gitu ya. Nah itu kan saya rasa worth it gitu dengan bagusnya khasiatnya, kualitasnya gitu kan. Seperti itu. Lalu untuk hal lainnya ya, seperti halnya tadi bicara minyak kan gitu, minyak kelapa memang rada mahal gitu, tapi ya beda 10.000 20.000 saya rasa kalau memang itu lebih baik, kenapa enggak? Itu mahal minyaknya. Pakai minyak biasa aja sekarang mahal dan langka ya. Murah sekarang, cuma agak sulit didapat oleh rakyat biasa ya. I don't know why, nggak tahu kenapa, tapi kayaknya untuk Miss Wanti mah aman-aman aja ya, karena tidak mengkonsumsi minyak berlebih, tidak seperti kita ya yang suka gorengan. Nah gimana tuh Miss Wanti, suka makan gorengan nggak sih? Kan enak-enak tuh, lumpia, bakwan, udang, tahu goreng, kan itu enak-enak gitu Miss. Jarang ya, paling ketemu kalau lagi dalam lingkungan pertemanan ya. Aduh susah diracunin. Itu diracunin. Ya tapi kembali lagi gimana, saya harus membatasi diri dong ya gitu ya. Jadi ya saya paling hanya mengkonsumsi satu kalau pengen, kalau ingin gitu ya. Kalaupun di rumah ya enggak. Ya, jarang banget ketemu atau bikin gorengan yang minyaknya banyak banget gitu melimpah ruah, deep fry gitu. Jadi lebih ke dipanggang gitu, kalaupun misalnya dikukus, bahan makanan yang saya konsumsi itu ya gitu, di sayur, ditumis seperti itu. Ya tadi sudah diberikan beberapa bocorannya ya, pola hidup sehat ala Miss Wanti seperti apa, makanannya, dari olahraga juga ya. Jadi lifestyle-nya itu benar-benar sehat ya, dari makanan, minuman, terus olahraga ya, istirahatnya juga cukup. Nah, yang paling penasaran, saya tahu pasti kalian semua penasaran nih sama rasa-rasa minuman yang warna-warni ini tapi without sugar ya, nggak pakai gula sama sekali. Rasanya kayak gimana sih? Kayak kita review aja ya. Yang pertama silakan. Itu apa Miss? Ini isinya beet, nanas sama beet, nanas dan timun. Gimana rasanya ya? Enak lah. Aku boleh coba? Seger. Sedikit aja kali ya, di sini aja dulu. Enough. Nanas dan timun. Beet, nanas dan timun. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan tidak mengagetkan lidah saya. Enak kan? Yummy.
Gimana rasanya? Rasanya Kayak kasur apa kah? tidak terlalu, mungkin karena ada timun ya. Timun. Timun di jus rasanya begini ya. Cuma emang ada bau-bau kasur apeknya tuh bener ya. Berarti yang pernah nge-review ini ada salah satu dari teman kita yang pernah nge-review katanya kasurnya apek, baunya kayak kasur apek, itu betul sih. Cuma rasanya nggak terlalu mengganggu kok. Minuman sehat begini ya rasanya ya. Oke, bisa yang kedua, Miss? Apa? Yang mana? Yang mana ya? Kalau wortel udah familiar deh rasanya. Ini nih. Oke, ini lobak. Ya, kalian tahu lobak biasanya dimakan pakai apa? Nah, sekarang di jus, ya. Kita mix dulu ya. Gimana rasanya? Enak pastinya. Baunya kayak apa ya gitu. Cuman ya saya yang udah biasa sih enjoy aja. Would you like to try it? Oke. Sedikit saja. Oke, enough. Lobak, nanas dan timun. Oke. Minuman sehat kedua, ingredientsnya adalah lobak, nanas dan timun. Warnanya cantik ya. Kuning-kuning pastel gitu. Oke, let's try it. Oh no. Ini baunya lebih aneh lagi sih. Ini baunya Bau lobak. iya, bau lobak. Agak Lobak putih tuh. iya. Untuk yang pemula seperti saya sih akan kaget sama baunya, ya, sama baunya dulu. Oke, karena ini sedikit saya habisin aja ya, walaupun tadi agak mengganggu, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang paling saya penasaran itu yang seledri. Biasanya kan kita semua makan seledri itu di apa sih? Sop ya, sop ayam, terus ada di beberapa makanan lainnya dimasak dulu. Sedangkan ini mentah dan di jus kemudian diminum, ya. Kira-kira gimana rasanya seledri? Kita coba ya. Enak pastinya. Tolong bukain. Kelicin. Wah, ada seratnya terbawa ya, karena ini di blend, bukan pakai juicer. Iya. Aku sedikit aja. Maaf. Ini ingredientsnya apa aja, Miss? Seledri, Timun. Oke. Berarti semuanya sumber airnya ini dari timun ya. Oke. Mari kita coba rasanya. Tos dulu. Oke, cheers. Oke. Rasanya kira-kira seperti apa, teman-teman? Seledri ya. Ini bener-bener bau bakso. Ini bau bakso beneran. Tapi kita minum ini mentah-mentah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Tawar sih sebetulnya. Ya, Mungkin dari aromanya aja, Miss ya. Biasanya itu tersaji di sebuah mangkok dengan bakso-bakso indah gitu ya, menggugah selera. Ini dalam bentuk minuman gitu. Tapi ini better than lobak tadi. Lebih baik dari lobak sih. Setidaknya lebih menggugah selera, bau bakso tapi diminum gak apa-apa daripada lobak ya. Nanti kalian coba aja bikin lobak, nanas sama timun. Gimana rasa dan baunya? Itu minuman sehat ya. Silahkan dinikmati. Oke, saya lanjut minum dulu. Ya, oke, tadi semuanya sudah menyaksikan ya. Saya khususnya di sini sudah mereview secara langsung bagaimana bau, aroma dan rasa ya. So far sih tidak semuanya tidak enak ya. Kalau jus wortel itu saya juga biasa konsumsi dari dulu, tapi sekarang mungkin sudah jarang ya. Terus buah beet, nanas juga enak sebetulnya, cuma emang
ada bau-bau seperti yang mengganggu gitu ya. mengganggu, tapi menurut saya yang paling mengganggu itu bau lobak sih ya. Dan untuk seledri ini baunya rasanya tawar, enak, tidak mengganggu di lidah. Baunya malah menggugah selera karena keingetan bakso ya, sama sop ya, sayur sop ayam gitu ya. Oke, next question nih. Last question mungkin. Pertanyaan terakhir, Miss. Kalau kita memutuskan untuk hidup sehat, selain harus konsisten, apa aja sih yang harus dihindari nih kira-kira? Ya, yang harus dihindari ya, mungkin ke 7P. 7P. 7P, apa itu ya? Apa itu 7P? Kalau yang P yang terakhirnya sih mungkin lebih apa ya, sangat berat bagi saya gitu. Makanya saya kadang 6P aja deh. Oh 6, oke. Berarti masih tergoda dengan 1P-nya? Iya betul. Apa itu? Ya, pengawet ya. Pengawet. Nah, pengawet ya. Gimana caranya kita bebas dari pengawet? Karena yang kita butuhkan itu sebenarnya dari makanan itu nutrisi dan ya. Nah, lalu kemudian gimana caranya mencari makanan yang tidak berpengawet ya. Kalaupun ada substansi penggantinya ya lebih baik carilah gitu ya. Lalu kemudian perasa itu kuat banget dan gula ya, makanan itu ada ya. Perasa buatan banyak, bukan gula. Kalau gula pemanis ya. Oh pemanis, nah, oke. Jadi tadi ada pengawet, perasa, pemanis ya. Oke, 3. Terus kemudian apa lagi? Penyedap. Wah, MSG. Hidup kita susah banget ya lepas dari penyedap gitu ya. Micin, generasi micin, kita semua generasi micin ya. Tapi sebenarnya bisa kan gitu, kita tuh lepas dari itu gitu. Atau dikurangi asal, ya gitu. Asal kita mau konsisten, penyedap itu bisa didapat dari garam gula kan gitu ya, kalau kita dalam masakan gitu ya. Lalu kemudian P berikutnya apa? Tadi sudah pengawet, pemanis, perasa. Pengental. Oke, next pengental. Kalau dalam dunia masakan atau ini makanan itu kan ada ya pengental gitu. Sebaiknya ya kita coba kurangi atau kita hindari gitu ya. Ya, berikutnya itu ada pewarna ya. Pewarna. Oke. Jadi tadi itu ada apa aja tuh? Pewarna berarti kan pemanis, pengawet, perasa, pengental. Terus penyedap ya. 1P yang terakhir yang susah banget. Apa itu? Pedas. Wah. Kalau makan nggak pedas nggak enak ya, Miss ya. Apalagi sekarang makanannya trennya tuh ayam geprek. Itu identik dengan pedas, ya. Aduh, ya makanya kalau bisa buat sendiri sih buat sendiri buat ya. Sendiri ya. Tapi kalau susah kita berada di luar upayakan yang penting konsumsi sayur buahnya hajar terus gitu. Diimbangi. Jadi, ya. Semua itu balance akhirnya kan gitu. Nah, itu ya the versi 6 atau 7P-nya ya yang mesti banget kita hindari. Lalu kemudian kalau pengen hidupnya lebih baik, maksudnya kualitas kesehatan kita lebih baik ya, mungkin lebih menghindari tepung ya, menghindari gula, ya menghindari ataupun mengurangi bertahap lah ya kalau belum bisa banget lepas gitu betul. Ya. Nah, tepung, gula, kemudian susu ya, dairy, lalu kemudian apa lagi? minyak. Nah, minyaknya itu ya seperti yang tadi udah kita bahas ya, kita bisa ganti kok semuanya itu dengan hal yang lebih baik. Sekali lagi kalau bicara gaya hidup berarti itu kan pilihan ya. Yeah. Nah, pilihan kita itu hidup mau milihnya versi apa gitu, versi yang baik, lebih baik, sangat baik, terbaik kan gitu ya. Yang terbaik ya, dong maunya. Terbaik dong. Ya, tentu dalam menjalani hidup kita upayakan untuk diri kita sendiri nutrisi terbaiklah yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Gitu kan ya. Sehingga kitanya jadi lebih sehat, fit. Ya, bismillah insyaallah meskipun umur di tangan Allah, tapi kan sebagai manusia kita wajib ya menjaga tubuh kita, berusaha supaya kita itu sehat, bisa panjang umur tapi sehat. Nah, itu poin utamanya.
gimana caranya gitu loh ya, agar tercapai itu panjang umurnya tapi juga sehat, fit selalu, dan bisa selalu beraktivitas dengan baik tanpa mengalami rasa sakit yang berat yang berarti Iya, kan gitu ya. iya betul. Lalu kemudian kitanya enjoy menjalaninya sehingga bahagia-bahagia yang lainnya tuh bisa dicari kalau kita sehat itu loh. Betul, Oh. betul banget gak sih? Oke. Jadi itu ya pembicaraan kita kali ini dengan narasumber yang cukup ikonik ya, menjadi inspirator di teman-temannya termasuk saya ya, dengan meminum jus sehat ya, kemudian makanan tanpa tepung, minyak, itu buat saya jujur sangat sulit, tapi ayo bareng-bareng semuanya teman-teman kita memulai untuk hidup lebih sehat ya, walaupun bertahap tapi coba kita mulai dulu ya sama-sama. Oke, terima kasih banyak Ibu Ruanti Wulandari atas penjelasannya, sharing ilmunya, kemudian waktunya ya. Terima kasih banyak dan semoga kita bisa temu kangen lagi atau bertatap muka lagi di lain kesempatan dan di lain topik. Ya, Siap. ya demikianlah perbincangan tentang gaya hidup sehat ala Ibu atau Miss Wanti ya. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau untuk memulai hidup lebih sehat lagi mulai dari sekarang. Ya, jika kalian mau video-video lebih menarik silahkan komen di bawah dan jangan lupa like videonya dan subscribe. Follow juga Instagram saya di @fitrianingsi_0303 and once again thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye.